kita pun tak sama bila sudah bersama, kan luar biasa. Tanah ini tanah kita, bumi kita kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 20 November 2025, alhamdulillah terselenggara tahap presentasi inovator dari Pacitan Innovation Award 2025 pada peserta nomor urut ke-9 hari ini dari SD Negeri 1 Gedompol dengan judul inovasi Bus Mapan Jaya, tabungan siswa masa depan Jaya. Kepada inovator sebelumnya kami perkenalkan 3 dewan juri kami di sini. Yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Joko Triyono STMT. Yang kedua ada Dr. Daru Mustiko Aji. Yang ketiga ada Dr. Heru Sukresno MM. Kepada peserta kami berikan waktu 20 menit di mana terdiri dari 8 menit untuk presentasi dan 12 menit untuk tanya jawab. Ketika presentasi hendak berakhir 2 menit sebelum 8 menit berakhir seperti itu, panitia akan mengingatkan dengan memberi kode 2 menit kurang 1 menit. Seperti waktu akan dimulai ketika bapak-bapak mulai mempresentasikan presentasi inovasinya. Baik, kita mulai saja dari inovator yang ke-9 SD Negeri 1 Gedompol dengan judul inovasi Bus Mapan Jaya, tabungan siswa masa depan Jaya. Kita mulai dari sekarang, silakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada bapak-bapak dewan juri, perkenalkan pada kesempatan ini kami dari SD Negeri 1 Gedompol, di mana pada kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah kami Pak Naryanto, rekan kami Pak Murdiano dan saya sendiri dan anak setiawan. Dari sekolah kami mengambil nama Bus Mapan Jaya. Bapak Ibu yang kami hormati, inovasi ini muncul di latar belakang dari masalah yang terdapat di kebanyakan dunia pendidikan, khususnya di sekolah kami. Contohnya adalah dari kebiasaan siswa yang kurang baik dalam manajemen keuangannya, khususnya anak lulus sekolah itu dari manajemen uang sakunya. Dapat dilihat dari keseharian mereka, siswa itu sering sekali meminta uang saku atau uang jajan kepada orang tuanya lebih dari sang rumahnya. Dan selanjutnya dalam seharian mereka sudah cenderung untuk menghabiskan uang sakunya setiap hari. Tentunya dari hal tersebut bisa dipastikan bahwa peserta didik itu jarang sekali atau mungkin malah tidak pernah menabung di rumah, dan efeknya pasti para siswa ini cenderung boros. Bapak Ibu, dari hal demikian ini menjadi perhatian khususnya kami di sebuah lembaga pendidikan, dan di mana masalah-masalah ini menjadi program-program prioritas kami. Bagaimana hal-hal tersebut ini tidak berkepanjangan, supaya kelak mereka bisa dewasa, bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. Maka dari itu, dari lembaga kami mengambil sebuah inovasi yang kami beri nama Bus Mapan Jaya atau tabungan siswa masa depan Jaya. Inovasi ini mulai kami implementasikan mulai 16 Januari tahun 2021, di mana langkah-langkahnya yang sudah kami laksanakan. Pertama adalah membuat media cetak
ringan seperti yang terlihat di gambar itu terbuat dari botol plastik bekas, dan di mana setiap siswa memiliki 1 buah botol plastik bekas. Kemudian celengan-celengan tersebut kami tata di sebuah media yang disebut kami bus makan jaya. Nah, media ini kami ibaratkan seperti bus Bapak Ibu, karena itu bisa dipindah-pindah dari lokasi. Yang ketiga, prosesnya adalah siswa itu memasukkan uang saku sisa jajan mereka ke dalam botol toples tersebut untuk memastikan keamanan. Seperti yang kami namakan, setelah kegiatan pembelajaran selesai, bus ini kami parkirkan kembali ke ruang penyimpanan yang lebih aman. Baik, Bapak Dewan sekalian terhormat, dampak dari inovasi bus mapan jaya ini, kata kuncinya adalah kita membentuk karakter Bapak Ibu. Jadi outputnya itu adalah karakter. Jadi kalau kita diukur berapa banyak, dihitung dari kuantitas, tentu kita kalah dengan tingkat SLTP dan SLTR. Tapi kalau dihitung, dilihat dari bagaimana karakter terbentuk, karakter yang kuat, maka ini adalah luar biasa dari bus mapan jaya tersebut. Nah, dampak yang luar biasa dari bus mapan jaya ini kami istilahkan dengan tertib hidup uji memang. Yang pertama adalah tertib hidup dini. Jadi ini inovasi adalah melatih membiasakan siswa dalam manajemen keuangannya sendiri. Jadi siswa itu kalau dari kecil sudah terbiasa, kita biasakan mengatur, memanajemen keuangannya sendiri dengan tertib, maka saat dewasa nanti dia juga akan menjadi pribadi yang lebih mantap. Selanjutnya yang kedua adalah tertib pikir dini, peningkatan kemampuan matematika dalam berhitung. Jadi di SD itu bilangan cacat Bapak Ibu. Kalau kita pembelajaran yang ditulis di papan tulis, anak itu kesulitan. Namun demikian kalau anak itu ditanya tentang uang, maka dia akan cepat sekali. Sehingga melalui bus mapan saya juga dapat meningkatkan kemampuan matematika dalam berhitung. Yang selanjutnya adalah tertib budaya bangsa, hidup hemat dan cermat. Hal ini kita biasakan setiap hari, maka akan membudaya dalam diri, tertanam dalam jiwanya yang kuat, sehingga mereka akan menjadi orang yang hemat dan cermat. Selanjutnya adalah tertib jiwa bangsa. Di dalam jiwanya kita bangun, kita bentuk Bapak Ibu. Jadi siswa berkarakter dermawan. Kenapa dermawan? Iya, pada saat anak-anak memasukkan uangnya ke dalam tabungan, maka konsep kami adalah kami juga mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selanjutnya juga melatih keikhlasan, tertib mental bangsa, mental yang kita bangun Bapak Ibu. Jadi melatih keikhlasan. Kok bisa melatih keikhlasan? Iya, karena dengan bertau hati kita sengaja, kita cat, kita beri warna yang gelap, sehingga anak-anak tidak bisa melihat isi di dalamnya berapa. Maka kita melatih keikhlasan. Ketika kita sudah memasukkan, maka kita tidak berpikir, anak-anak tidak berpikir uangnya itu berapa. Seperti itu. Jadi ikhlas, kita juga melatih keikhlasan. Dan yang terakhir adalah tertib masa depan. Jadi manajemen masa depannya, ya agar masa depannya nanti juga tertata dengan baik. Jika dari kecil ini kita tata, kita pondasi yang kuat, maka akan membentuk karakter yang hebat, sehingga pada saatnya nanti dewasa, anak-anak juga akan meraih masa depannya yang jaya, yang sukses dan gemilang. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Dewan juga kami hormati, ada pertanyaan, kapan tabungan ini dibuka? Tabungan ini tidak dibuka di setiap tahun, tidak juga dibuat di akhir semester, tetapi tabungan ini bus mapan saya akan dibuka pada saat siswa sudah lulus di kelas 6, sehingga kita juga memberikan kejutan terhadap orang tua, karena pada saat anak-anak nabung itu tidak pengetahuan orang tua. Jadi ketika ini juga di kelas 6 juga akan memberikan kejutan, dan uang ini bisa digunakan pada saatnya untuk membeli keperluan sekolah. Kita putar video langsung. Ini testimoni Bapak Ibu salah satu siswa. Ya, seperti itu Bapak. Jadi bisa membeli peralatan sekolah sendiri ini juga memberikan dampak yang luar biasa untuk anak-anak. Lanjut masalah.
Baik Bapak Dewan Juri yang terhormat, Gus mapan saya, tabungan siswa, masa depan saya, pembangun karakter bangsa yang kuat dan bermartabat. Hipi Buji Mewah mendalam, bertumbuh, berbuah. Estopol Jeke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setiap anak itu memiliki botol sendiri Dan diberi nama Pak. Ada fotonya, ada foto di situ sehingga anak bisa mudah. Berarti sampai sekarang sudah panen ya? Sudah panen dari kelas 6 sudah Yang lulus kemarin sudah Pak. Yang tadi videonya kita tadi, ini ada kelas 6 yang baru. Oh, ini ya? Iya. Kalau boleh tahu berapa hasil panen? Tadi 186 dari sisa hasil uang saku, bukan dari khusus dari orang tua. Kadang ada yang dititipkan lewat buku tabungan itu, terkadang itu dari orang tua langsung memang dikhususkan untuk nabung. Tapi kalau ini memang dari anak kesadaran anak sendiri, di mana setiap anak ada uang sakunya dari 5.000, 10.000, dan mereka sengaja memisahkan dan terus ditabung di sini. Jadi uang kertas atau koin? Ada yang poin. Koin, banyak koin ya? Bisa. 500 ribu. Ya, terus dari sekian itu yang disedekahkan atau tidak berapa persen? Dari hasil Sedangkan untuk misalnya dari uangnya hasil dipanen itu kembalikan ke anak ya. Ini sebagian disumbangkan ke tidak semua enggak? setiap lulus ini tabungannya langsung diberikan satu kertas, jadi langsung dibawa ke anaknya dan isinya langsung diberikan. Cuma anak setelah menjaga untuk memastikan itu ternyata sudah ada sehingga sesuai dengan anak mengetahui secara Pertanyaannya, kita lanjut ke Dewan Juri kedua kita. Monggo Pak Heru untuk bisa memberikan pertanyaan dengan kesempatan kita. Oke, selamat sudah memimpin acara Prabu karena kita ini kalau tidak salah sudah kali kedua nih. Artinya saya teringat ini hanya botol-botolnya itu. Terus ini yang lain, sisi yang lain. Kalau kota amal itu bisa diambil orang. Pernah nggak di sekolah bacaan ini punya anak kita dua hilang? Karena kan menjadi tangisan dari suami ini. Ya, kalau berkaitan dengan masalah-masalah seperti itu, pastinya berkaitan dengan karakter pelaku. Dan kami pastikan di sekolah kami anak-anak memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Kami pastikan tidak ada kejadian saja. Yang kedua terkait dengan tabungan itu setiap pagi kami keluarkan di teras dan anak-anak langsung memastikan sesuai dengan norma. Tidak mungkin tidak bisa itu pipanya kan sudah pulang semua dia kemudian setelah pembelajaran itu saya Gus Papan saya yang tadi karena ini dulu ya Bapak itu kami geser lagi masukkan ke ruang penyimpanan dan di situ tempatnya insya Allah bisa dipastikan aman karena dibuat dan bisa. Ya, menambahkan refleksi Pak, karena kami berbeda, ini konsentrasi di karakter. Jadi karakter ini sudah membudaya seperti ini Pak, jujur dan tanggung jawab. Jadi anak-anak ini sampai kali tidak ada, tidak ada kasus kehilangan, tidak ada Pak. Dan lokasinya aman karena anak ini kalau kamu saja pakai warna terus dia hilang ke gurunya Pak. Seperti itu. Jadi anak-anak kalau kamu di halaman saja dilaporkan. Jadi ini tidak mungkin anak-anak mengambil ini dan ini tidak pernah terjadi. Nah ini Pak kondisi uang ini yang sudah kita lakukan Pak dan sudah baru saja ini berjalan beberapa tahun dan alhamdulillah uang yang dikeluarkan dari botol tersebut ini dalam posisi yang aman
karena kita menggunakan botol plastik. Ini kalau kita menggunakan bubuk ya, kena bubuk tapi karena ini di botol plastik, ya, sehingga ini aman. Ternyata uang itu kita keluarkan dalam posisi yang aman dan safe. Pak Heru, monggo terakhir juri kita Dokter Heru, silakan untuk bertanya. Implementasinya saya melihat masih manual, belum juga diperkenalkan dengan bank dan sebagainya, atau pencatatan dan lain sebagainya. Apalagi untuk cewek kan ya, dulu saya kecil itu boleh menipu itu gimana pun tahu tempatnya bisa tahu deknya di garis. Ya ini tentang keamanan. Kemudian mungkin sudah apalagi dicat, kita tidak tahu berapa kita nabung dan sebagainya, sebagai surprise kalau kita lulus dan sebagainya. Jadi untuk menghitung partisipasi anak, karena tidak satu-satu bantu dengan tumbuh gitu ya, itu gimana Pak? Apalagi tidak sepengetahuan orang tua, mesti kalau ada sesuatu yang hilang atau kurang dan sebagainya tidak bisa komplain sama sekali. Dia mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Pak. Untuk terkait bagaimana kita mengukur anak itu menabung atau tidak, sebenarnya kami sediakan juga checklist untuk anak. Jadi ada data checklistnya. Kemarin sudah dijawab juga. Itu setiap anak menabung kami sediakan checklist seperti itu. Jadi dan sudah kami pastikan, kami cek checklistnya secara berkala. Bahwa anak itu, dalam minggu ini menabung berapa kali, dalam minggu ini berapa kali, seperti itu. Kemudian untuk keamanannya, kembali lagi di sini bentuknya itu jarum botol, kemudian kami jajak lagi. Jadi kalau misalkan jaringan berdiri sendiri, kalian bisa dibalik terus bawa kalau ini. Kami dari SDN Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi cerdaskan anak didukung teknologi informasi dan komunikasi. Sebuah inovasi bisa muncul Bapak Ibu, ini tentu ada masalah yang melatar belakangi bagaimana inovasi itu bisa muncul. Nah, di sini masalah yang kami hadapi, yang pertama minat membaca anak-anak itu rendah. Jadi mayoritas anak didik kami di sekolah kami itu rendah sekali Bapak Ibu. Ini dipengaruhi banyak faktor. Jadi perkembangan teknologi, hampir anak-anak ini semua punya gadget, sehingga anak-anak ini lebih senang, lebih suka ketika pegang gadgetnya di rumah, dan itu pun digunakan untuk main game. Maka ini berpengaruh terhadap minat baca rendah untuk membaca teks atau buku teks, sehingga berpengaruh terhadap penguasaan materi pembelajaran di kelas. Itu sangat kurang sekali Bapak Ibu. Nah, diperparah lagi, nilai asesmen nasional bidang literasi ini pada waktu itu menurun hingga mencapai 42%. Ini harus segera kita atasi. Dengan latar belakang masalah ini, maka muncullah inovasi kami si cantik itu Bapak Ibu. Kemudian kami juga berpikir apa yang bisa kami manfaatkan aset yang ada di sekolah maupun aset yang berada yang di rumah serta yang dimiliki anak-anak. Yang pertama Bapak Ibu, ini ada produk 15 unit dari pemerintah. Nah, yang kedua ada jaringan WiFi alhamdulillah cukup kuat di sekolah kami Bapak Ibu. Yang ketiga mayoritas siswa juga memiliki gadget. Nah, maka muncullah inovasi si cantik, literasi cerdaskan anak didukung teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu
kita implementasikan sejak tanggal 28 September 2023 yang pada waktu itu saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga kami juga memunculkan inovasi si cantik ini Bapak Ibu. Kegiatan si cantik ini, nah diawali pagi itu anak-anak mengambil Chromebook dari tempatnya di kantor, kemudian saya memberikan tugas yang pertama untuk membaca. Anak-anak membaca materi pelajaran, kalau pembelajaran kita integrasikan ke dalam si cantik ini. Jadi pembelajaran misalnya ada bab 1, di situ ada subbabnya ada 4, maka anak-anak akan kami bagi kelompok menjadi 4. Jadi satu kelompok mempelajari subbab yang pertama sampai yang terakhir. Anak-anak membaca, kemudian anak-anak meringkas.